Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua RW, mungkin dalam perjalanan. Yang kami hormati Bapak Ketua RT dari 01 sampai 07, sebagian masih dalam perjalanan, insya Allah. Yang sudah ada Pak RT 1, RT 3, RT 5, dan yang lainnya. Terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati juga Ustaz Syakir Abadi, yang kami hormati juga Ustaz Numan dan Bapak Ustaz-Ustaz yang lain, Bapak Kuwadi, Ketua DKM Musyawarah Hikmah, juga Ketua DKM Masjidul Huda, yang kami hormati. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat panjang umur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita telah hijrah dari alam kegelapan hingga ke alam terang benderang seperti saat ini. Selamat datang Bapak DKM Pak Nur Hasan. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi kita alhamdulillah dapat berkumpul dalam rangka pelaksanaan pengajian rutin malam minggu. Alhamdulillah pada malam hari ini kebetulan bertempat di rumah saya. Mohon maaf apabila tempat yang kurang memadai dan mungkin jamuan yang kurang memadai, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih sekali atas kehadiran bapak-bapak sekalian. Di sini ya saya akan mohon doanya. Ini kenapa saya memilih di bulan Oktober? Alhamdulillah pada hari ini adalah hari ulang tahun saya 7 Oktober 58 tahun yang lalu saya lahir. Alhamdulillah. Dia mohon doanya supaya saya selalu sehat di usia yang mulai senja ini. Mohon diberikan kesehatan oleh Allah. Mohon didoakan semoga anak-anak dan keluarga saya juga sehat semuanya. Amin. Di samping itu juga memang ternyata juga ada haul apa ya, 2 tahun meninggalnya ibu saya itu. Ya, itu pada tanggal 11 Oktober besok itu yang 2 tahun. Jadi di samping itu mohon doanya juga untuk anak-anak saya yang sedang bekerja, mohon doanya juga yang sedang kuliah, mohon agar kuliahnya lancar, diberikan kecerdasan buat anak-anak saya. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk keluarga Bapak Jibali, marilah kita membacakan doa khususnya untuk keluarga Bapak Jumadi, dikhususkan untuk almarhum almarhumah dari keluarga Bapak Jumadi. Kemudian kita doakan keluarganya, putra putrinya, menantunya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Marilah kita bersama-sama membacakan istighfar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذريته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرات إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا سعد القدر جلال الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خصوصا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يكفيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih Bapak Ustadz Herman yang telah membacakan hadroh tawasul dan yasin dan tahlil. Semoga kita yang ada di rumah Bapak Jumadi diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga pada malam hari ini kita yang ditunggu-tunggu penceramah kita sudah ada Al-Mukarram Al-Kiram Ustadz Jaki Esa. Waktunya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Jumadi sekeluarga, semoga Allah muliakan hidup Bapak Jumadi sekeluarga dunia dan akhirat. Amin. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, Ketua DKM Masjid Nurul Huda, Ketua DKM Mushola Al-Hikmah, Ketua RT 1 sampai dengan 7. Semoga Allah juga muliakan hidup para pemimpin kita. Amin. Pertama saya ingin ucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Jumadi. Semoga Allah panjangkan umur Bapak. Amin. Tadi sebelum pengajian Pak Jumadi bilang kalau November ini pensiun. Dan ternyata tahun ini banyak senior yang pensiun. Pak Daeng pensiun, Pak Jumadi pensiun, bapak saya juga pensiun 5 Desember nanti ya. Semoga para sesepuh ini Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah muliakan hidupnya. Amin. Allah berkati hidupnya, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Di bulan ini lahir manusia paling mulia yang namanya selalu kita kumandangkan sholawat setiap hari untuknya, yang namanya selalu tercatat dalam sejarah. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan maulid ini juga menjadi agenda tahunan. Agenda apa? Agenda perdebatan di kalangan internal umat Islam. Ada yang bilang maulid bid'ah, gak pernah diajarin di zaman Nabi, para sahabat gak pernah melaksanakan. Orang yang ngerjain maulid, kata pihak ini, maka itu adalah ahli neraka. Ngeri juga ya Pak ya. Apa dalilnya itu? Kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah fin nar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat adalah neraka. Hadis ini hadirin itu harus digabungkan dengan hadis yang lain. Ya. Apa bunyinya? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa saja yang membuat sesuatu yang baru dalam ajaran agama dan tidak bersumber darinya, maka dia ditolak. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah semua yang baru-baru itu, maulid, Isra Mi'raj, yang baru-baru ini, apakah memang benar bid'ah yang nggak boleh kita kerjakan? Kan itu pertanyaannya Pak. Maulid baru memang nggak ada di zaman Nabi, zaman sahabat nggak ada. Pengajian Isra Mi'raj nggak ada. Ya, bahkan pengajian malam Ahad juga nggak ada zaman Nabi Pak. Ini juga bid'ah nih. Ya, malam Ahad juga bid'ah. Maka pertanyaannya, apa
apa batasan-batasan yang disebut yang baru itu dilarang oleh agama? Nah, menjawab pertanyaan ini mari kita rujuk di zaman Nabi dulu. Ya. Bilal bin Rabah, Pak. Tahu Bilal bin Rabah, Pak ya? Muazin pertama dalam sejarah peradaban Islam. Nabi berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, sesungguhnya aku mendengar langkahmu di surga. Amalan apa yang engkau kerjakan?" Apa kata Bilal? "Ya Rasul, sesungguhnya saya istiqomah melaksanakan sholat sunnah setelah wudhu." Tuh kata Bilal, Pak. Apa kata Nabi? Itulah yang menyebabkan langkahmu terdengar di surga. Sholat setelah wudhu diajarkan nggak sama Nabi? Tidak. Jadi ini baru, ya. Bilal yang bikin baru tuh, tapi dibenarkan oleh Nabi. Contoh satu. Contoh kedua, ya. Ketika i'tidal, bacanya apa, Pak? Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, ada sahabat yang ketika i'tidal itu bacanya beda. Ya. Apa bacanya? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi ketika Nabi jadi imam, Nabi i'tidal sami'allahu liman hamidah. Ini ada sahabat Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Habis sholat ditanya sama Nabi, siapa tadi tuh yang beda bacaannya tuh? Gak ada yang ngaku, Pak. Takut. Ya. Akunya setelah ditanya, ini siapa yang tadi baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Akhirnya ada sahabat yang ngaku namanya Khabbab. Apa kata Nabi? Sesungguhnya aku melihat 30 malaikat berebut mencatat doa itu. Nabi nggak pernah ngajarin bacaan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Baru, tapi tidak disalahkan oleh Nabi. Ya. Ada lagi, banyak Pak contohnya, Pak. Dulu ada perang namanya di Bani Quraizoh. Nabi berpesan kepada tentara umat Islam agar jangan sholat asar sebelum tiba di Bani Quraizoh. Jadi kan sahabat sedang berjalan menuju Bani Quraizoh. Kata Nabi, jangan kamu sholat asar kecuali kalau sudah sampai di Bani Quraizoh. Ketika dalam perjalanan, para sahabat terpecah menjadi dua bagian. Ada yang melaksanakan sholat asar dulu karena khawatir kalau sampai di Bani Quraizoh itu waktu asar sudah habis. Tapi ada pula yang sahabat yang mengikuti perkataan Nabi. Mau nyampe di Bani Quraizoh maghrib kek, mau nyampe di Bani Quraizoh isya kek, pokoknya sholat asar harus di Bani Quraizoh. Ada dua sahabat terpecah. Apa respon Nabi ketika diberitahu? Marah? Tidak. Dua-duanya benar. Yang sholat di Bani, ya, yang sholat asar dulu memang ada perintahnya. Sholatlah ketika waktu sholat sudah masuk, sudah tiba. Ya, sholat di awal waktu itu lebih utama. Tapi yang sholat asar di Bani Quraizoh itu juga benar karena mengikuti sabda Nabi. Tidak disalahkan oleh Nabi hal-hal yang baru itu. Itu di zaman Nabi. Kita berlanjut ke zaman sahabat. Bapak tahu Al-Quran, kitab suci kita, itu dibukukan di zaman siapa, Pak? Di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kalau memang definisi bid'ah itu yang baru, maka Al-Quran itu bid'ah. Karena tidak ada di zaman Nabi. Al-Quran yang dibukukan itu nggak ada zaman Nabi. Dulu tuh Al-Quran adanya di otak-otak para hafiz. Ada yang tercatat di pelepah kurma, ada yang tercatat di batu, tidak terkodifikasi, tidak terbukukan. Kemudian di zaman Abu Bakar itu banyak hafiz yang meninggal, ya, karena perang.
Nah, disinilah kemudian Umar itu menyarankan agar Al-Quran itu dibukukan. Tapi Abu Bakar nggak mau, Pak. Karena kata Abu Bakar, ini nggak pernah ada nih ajarannya nih membukukan Al-Quran. Nah, di sini ada kalimat Umar yang terkenal, hadza bid'atun hasanah, ini bid'ah yang baik. Jadi Al-Quran pun itu baru, ya. Apalagi banyak sholat taraweh berjamaah. Di zaman siapa, Pak, sholat taraweh berjamaah itu mulai dikumpulkan? Umar bin Khattab. Dulu tuh sholat taraweh terpencar-pencar, ada yang di pelataran, ada yang di rumah, ada yang di emperan. Nah, kemudian Umar itu menyatukan sholat taraweh. Hadza bid'atun hasanah, ini bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Jadi artinya apa? Segala sesuatu yang baru, kalau itu baik, sesuai tuntunan ajaran Islam, maka itu adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Maulid gimana? Kita sholawatan, dengar ceramah, silaturahmi, itu kan hal yang baik. Maka maulid itu diperbolehkan. Yang nggak boleh itu bid'ah gimana? Misal, dulu ada tuh aliran Islam yang bilang sholat itu sehari itu cuma 3 kali. Nah, ini nih, ini baru bid'ah yang sesat nih, ya. Dua di kodok. Ya, memang kan di Indonesia ini unik-unik ya, Pak, ya. Ada yang ibadahnya itu, dulu ada aliran tuh bilang sholat sehari 5 waktu yang wajib itu 3 kali. Ya. Tapi memang herannya ada aja pengikutnya, Pak. Saya juga bingung, Indonesia tuh yang sesat-sesat ada aja pengikutnya. Ya, Lia Eden banyak pengikutnya. Ya, apa? Az-Zaitun. Az-Zaitun itu bid'ah itu. Ya, ada perempuan sholat di shop laki-laki, perempuan ngisi khotib Jumat, itu jelas bid'ah karena bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi paham Pak ya? Jadi yang bid'ah, orang-orang bilang maulid bid'ah, dia nggak kaji tuh apa turunan dari bid'ah. Bahkan ulama sendiri tuh membagi bid'ah macam-macam. Imam Hanafi itu bilang ada bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, bid'ah haram. Bid'ah wajib apa? Belajar nahwu shorof. Karena kalau kita mau kaji ilmu Islam sebenarnya kan sumbernya kitab kuning. Untuk kita bisa baca kitab kuning, maka kita harus bisa nahwu shorof. Nahwu shorof nggak ada zaman Nabi. Tapi kata Imam Abu Hanifah itu bid'ah wajib. Kita wajib pelajari ilmu nahwu shorof. Dan meskipun sekarang itu berat banget lah nahwu shorof itu. Saya juga ampun-ampunan Pak, nyerah juga itu belajar sama ayah itu. Ya. Nah terus Imam Syafi'i itu membagi 2 bid'ah. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah apa? Ini pengajian kita malam minggu nih. Gak pernah di zaman Nabi, ayo siapa yang ngaji di malam minggu, ya maka dia akan mendapatkan keberkahan. Gak ada tuh dalilnya itu. Kita rutin ngaji malam minggu, tapi itulah yang harus kita pahami, bahwa banyak sekali hal-hal yang baru dalam Islam, tapi tidak semua yang baru itu bertentangan dengan agama. Gitu ya. Nah, kita kembali kepada maulid. Sebelum Nabi Muhammad datang, itu Jazirah Arab berada pada peradaban yang sangat jahil. Umat manusia kembali menyembah berhala, berbuat syirik, meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim. Dalam konteks peradaban manusia, Pak, kalau pada saat itu lahir bayi perempuan, maka itu akan dikubur hidup-hidup, karena menjadi aib bagi bangsa Arab jahiliyah. Kemudian Rasulullah hadir diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Ada 4 misi yang dibawa Nabi untuk memperbaiki akhlak manusia. Ini di Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ada 4 misi yang dibawa oleh Nabi untuk memperbaiki umat manusia. Pertama, yatlu alaihim ayatih, membaca ayat-ayat Allah, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah, ayat-ayat yang terhampar di alam semesta. Kedua, misi tazkiyah wa yuzakkihim, ya,
membersihkan umat dari segala macam kekufuran. Ketiga, misi ta'lim wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Al-Quran sebagai pedoman kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, Rasulullah itu selalu menampilkan hikmah. Jadi 4 tugas ini secara garis besar yang dibawa oleh Nabi, sehingga bangsa Arab yang tadinya biadab menjadi beradab, bangsa Arab yang tadinya maksiat jadi taubat, bahkan perempuan itu mempunyai posisi yang terhormat. Rasulullah itu berhasil menghapus perbudakan. Ya, yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sehingga ya, Bilal bin Rabah budak, Pak. Budak berkulit hitam legam yang lahir dari wanita yang juga budak. Wah, ini double-double ya Pak ya. Budak hitamnya itu legem ya, lahir dari rahim wanita budak. Tapi apa yang terjadi? Bilal bin Rabah ditunjuk oleh Nabi sebagai muazin pertama dalam sejarah peradaban Islam. Coba bayangkan, kalau penunjukan muazin pada saat itu didasarkan atas status sosial, maka yang jadi muazin tuh Abu Sufyan. Yang jadi muazin tuh ya tokoh-tokoh Quraisy. Kalau jadi muazin itu didasarkan atas status sosial, tapi tidak demikian. Menjadikannya muazin pertama Bilal bin Rabah karena ketakwaan Bilal kepada Allah. Itu hebatnya Nabi, Pak. Nah terus kita kan suka bertanya-tanya nih, gimana sih akhlak Nabi? Bagaimana akhlak Nabi sehingga sahabat itu bilang ahsanul khalqan wa khuluqan, sebaik-baiknya ciptaan. Gimana tuh akhlak Nabi? Nah, menjawab pertanyaan ini, mari kita dengar kisah seorang Yahudi yang bertanya kepada Umar. Wahai Umar, bagaimana akhlak Nabi itu? Kata Umar, aku nggak mampu menjawabnya. Coba engkau tanya Bilal, mungkin dia tahu. Orang Yahudi ini datang menemui Bilal. Wahai Bilal, bagaimana akhlak Nabi itu? Kata Bilal, aku pun nggak tahu. Coba engkau tanya kepada Ali bin Abi Thalib, karena Ali adalah orang yang paling dekat dengan Nabi. Kata orang Yahudi, wahai Ali, lukiskan kepadaku indahnya akhlak Nabi. Ali malah balik bertanya, Pak, lukiskan kepadaku indahnya dunia ini, niscaya akan aku lukiskan kepadamu indahnya akhlak Nabi. Kata orang Yahudi, aku tidak mampu jelaskan indahnya dunia ini. Dunia ini terlalu luas. Aku bingung harus mulai dari mana. Apa kata Ali? Kalau kau saja tidak mampu melukiskan indahnya dunia ini, padahal dunia ini adalah kecil bagi Allah, qul mata'ud dunya illa qalil, maka bagaimana mungkin aku dapat melukiskan akhlak Nabi? Sedangkan akhlak Nabi itu, kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Nabi itu agung. Enggak mungkin yang qalil, yang kecil disandingkan dengan yang azim, yang agung. Jadi Umar, Bilal, Ali nggak bisa jawab gimana akhlak Nabi. Terus kita tanya siapa, Pak? Nggak ada yang bisa jawab nih gimana akhlak Nabi. Ali nggak tahu Nurman. Ali nggak tahu Nurman. Seorang sahabat Sa'ad bin Hisam bertanya kepada Ummul Mukminin Siti Aisyah, ya Ummul Mukminin, kaifa kanat akhlaqu Rasulillah? Wahai Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Nabi itu? Aisyah balik bertanya, hal taqra'ul Quran, apakah kamu membaca Al-Quran? Tentu, karena khuluqul Quran, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran.
Nah, tapi hadirin, melukiskan akhlak Nabi dengan Al-Quran itu juga bukan pekerjaan yang mudah. Al-Quran itu kalam Allah. Seandainya seluruh lautan di dunia ini dijadikan tinta dan seluruh ranting pepohonan ini dijadikan pena, maka lautan akan mengering, ranting pepohonan akan musnah, sedangkan kalam Allah belum selesai tertulis. Begitu sulitnya kita menggambarkan keagungan akhlak Nabi. Dulu ada seorang wanita penjaga masjid, wanita tua. Suatu ketika Rasul tidak lagi melihat wanita tua penjaga masjid. Nabi Muhammad bertanya kepada sahabat, "Di mana wanita tua penjaga masjid yang dulu aku lihat?" Kata sahabat, "Dia sudah meninggal ya Rasul." "Kenapa engkau tidak memberitahuku?" "Buat apa ya Rasul, dia hanya wanita tua penjaga masjid." Mendengar ini Nabi marah. Dia minta diantarkan sahabatnya ke makam wanita tua penjaga masjid. Sepanjang sejarah Pak, Nabi nggak pernah mengunjungi makam para raja. Sepanjang sejarah Nabi nggak pernah mengunjungi makam para bangsawan, para Kisra. Tapi di makam wanita tua penjaga masjid, Nabi sholat dan berdoa di sana. Ini yang diajarkan Nabi sama kita, bahwa siapapun dia, apapun latar belakangnya, apapun status sosialnya adalah sama di mata Allah. Yang membedakan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, ulama mensunahkan agar di bulan Rabiul Awal ini kita memperbanyak bacaan sholawat. Ya, sholawatnya bebas. Ada yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau pakai lirik kayak Maherjen, Assalamu alayka ya Rasulullah. Boleh. Sholawat itu hadirin, selain bentuk takzim kita kepada Nabi, hormat kita kepada Nabi, sholawat juga merupakan harapan agar kelak di yaumil akhir nanti kita termasuk golongan umat Nabi yang mendapatkan syafaatnya. Dan juga kita berharap semoga kita diizinkan oleh Nabi untuk menenggak air minum dari telaga Al-Kautsar. Hadirin yang dirahmati Allah, agenda perdebatan tiap tahun ini gak akan pernah usai. Tahun depan akan ada lagi debat-debat ini. Maulid bid'ah itu akan terus ada ila yaumil akhir itu, sampai hari kiamat. Kita yang sudah mengetahui dasar-dasarnya, maka hendaknya tidak terpancing, tetapi justru kita terus meriahkan kegiatan-kegiatan Maulid di bulan Rabiul Awal. Semoga Allah memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal wa wasil sawaba ma qara'na min al-Qur'anil azim wa ma 'alana wa ma sabahna wa ma astaghfarna wa ma sallallahu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatan wa silatan wa rahmatan najila wa barakatan samilah. Summa ila jamilah lil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat mimma sadaqati lama qurbiha bari wa bari khususan ila ruhi summa ila ruhi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sya'atil maut wa
والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا